Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang saya berada di seberang jalan Giant Pekanbaru, Riau, Indonesia. Pada pagi hari ini saya akan membacakan ayat Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Artinya, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah bersenang hati kepadamu sebelum kamu tunduk dan patuh mengikuti agama mereka atau budaya mereka. Nah, Pak Ibu yang terhormat, sekarang ini yang sedang heboh terjadi adalah Masjid Hagia Sophia di Turki, yang dahulunya tahun 500 itu merupakan katedral, dan kemudian selama 400 tahun kemudian itu menjadi Masjid Hagia Sophia. Dan kemudian sekarang adalah bulan Juli, tepatnya 16 Juli 2020, masjid itu di Hagia Sophia itu kembali menjadi masjid. Namanya Masjid Hagia Sophia. Maka timbullah gejolak dari Uni Eropa. Mereka ingin menghukum Turki. Mengapa itu museum merupakan Masjid Hagia Sophia itu kok dijadikan masjid, padahal dia selama 83 tahun telah menjadi museum oleh Mustafa Kemal atau Kemal Atatürk. Nah, inilah merupakan suatu gejolak dunia sekarang ini yang berkaitan dengan spiritual keagamaan, di mana Masjid Hagia Sophia Masjid Hagia Sophia tanggal 24 ini akan dijadikan sholat Jumat pertama. Amin. Setelah 83 tahun berhenti menjadi masjid gara-gara Mustafa Kemal. Nah, mengapa Mustafa Kemal ini memberhentikan masjid kok jadikan museum? Karena Mustafa Kemal ini adalah seorang sekuler keturunan Yahudi. Ayahnya orang Turki, sedangkan ibunya adalah Yahudi Jerman. Jadi dia merasa adalah bahagian dari Yahudi. Nah, orang Yahudi ini mencari cara bagaimana Khalifah Utsman itu tumbang. Nah, karena Mustafa Kemal ini berada dalam ketentaraan di Turki, dia mendapat kesempatan untuk memimpin Turki melalui dunia militer. Dia menerapkan sekuler. Sekuler itu artinya memisahkan antara agama dengan negara. Maka pada waktu itu azan dilarang berbahasa Arab, hanya boleh berbahasa Turki. Dalam bahasa Arab, bahasa Turki menyebut besar itu beju. Jadi Allahu Akbar bunyinya Allah beju, kan tidak indah sama sekali. Nah, tapi dia paksakan. Dan kemudian Masjid Hagia Sophia itu menjadi museum. Diletakkanlah pedang-pedang zaman Utsmani itu di museum. Kemudian ada pedang Nabi Muhammad juga, pedang para sahabat Ali bin Abi Thalib sampai para khalifah banyak di situ. Di mana berarti? Terserah, parkir di dulu. Parkir, Mobil nih masuk sini. Enggak masuk dalam. Sini aja menyeberang. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh. Sini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ya, silakan. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, ada gangguan sedikit.
Nah, baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, setelah kita tadi terhenti sejenak berbicara tentang Masjid Hagia Sophia, tentang ketidakrelaan orang-orang Nasrani di Eropa karena dahulunya itu katedral, sekarang dijadikan masjid. Alasan dari Tayyip Erdogan, presiden Turki sekarang ini, karena itu adalah kekuasaan di dalam negeri. Jadi hubungan antar dia dalam negeri, luar negeri tidak bisa ikut campur. Namun karena terlanjur masjid itu sudah terlanjur dijadikan museum. Nah, apakah terhalang fungsi museum itu karena dijadikan masjid? Ternyata tidak. Jadi ada gambar-gambar Bunda Maria gambar Bunda Maria pada masjid itu, khusus pada waktu yang 5 waktu itu ditutup memakai kain dan bisa juga pakai cahaya laser. Dan kemudian ketika orang ingin berkunjung ke museum itu adalah berkunjungnya di luar jam-jam sholat, mereka bisa memasukinya sehingga tidak terhalang. Nah, jadi kalau orang ingin masuk ke museum itu pas waktu sholat, dia menahan diri dulu. Begitu telah selesai sholat, mereka dibolehkan masuk. Tentu saja dengan memasukkan sepatunya ke dalam plastik atau ditinggalkan sandalnya di luar, hanya pakai kaos kaki masuk ke Masjid Hagia Sophia. Maaf Bapak Ibu terhormat, di samping itu, di samping ada kisah Masjid Hagia Sophia yang terus-menerus menjadi pembicaraan. Nah, di samping itu saya lihat dalam berita-berita berdampingan tentang adanya ustadz yang murtad dari Aceh. Jadi ustadz yang murtad itu ada namanya Ustadz Muhammad Kaci, kemudian ada lagi namanya Nazarudin. Nah, ini biasanya tidak muncul, sekarang muncul pula dengan beraninya. Ada beberapa ayat andalan yang mereka sampaikan kenapa mereka murtad. Ustadz murtad asal dari Aceh. Menjadi andalannya adalah surat Al-Maidah di dalam ayat itu disebutkan bahwa orang-orang yang berdosa besok melewati titian Shiratal Mustaqim. Tidak ada yang tidak melewatinya. Maka setiap orang yang berdosa akan masuk ke dalam neraka itu. Nah, jadi inilah alasannya mengapa dia keluar dari Islam. Karena Islam katanya tidak memberikan jalan keselamatan dari neraka. Jadi walaupun orang itu soleh, lewat neraka juga. Tapi Muhammad Kaci dengan si Nazarudin itu lupa bahwa bagi orang-orang yang soleh, orang yang beriman, dia tidak tahu bahwa dia telah melewati neraka, titian Shiratal Mustaqim itu. Tahu-tahu sudah sampai saja ke seberang. Lalu dia bertanya, mana dia titian Shiratal Mustaqim itu? Aku tidak tahu, itu tadi yang dilewati. Nah, ternyata dia melewati dengan aman, dia tidak tahu apa-apa. Karena walaupun dia berdosa, tidak kena juga. Kenapa? Karena dosa yang dilaksanakannya bukan dosa syirik. Jadi di dalam ayat itu yang disebut orang itu akan dicemplungkan ke dalam neraka adalah dosa syirik. Apa itu dosa syirik? Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dia menyembah Allah, dia sembah Roh Kudus. Di samping dia menyembah Allah, dia sembah lagi Bunda Maria. Di samping dia menyembah Allah, dia sembah lagi Nabi Isa. Nah, itu namanya syirik di dalam Islam. Jadi yang tidak disyirik itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang terhormat,
Lalu saya simak orang-orang yang murtad ini, videonya, itu kayaknya seperti bisa berbahasa Arab tapi tidak mengerti. Kalau saya nilai itu bahasa Arabnya tingkat sanawiyah lah. Mungkin dia pernah masuk ke sanawiyah. Contohnya, si Nazaruddin ini dia membaca ayat la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Dia baca apa? La yukallifun nafsu dibacanya. Padahal la yukallifullah dibacanya la yukallifun nafsu. Nah, ini jelas salah sekali. Kemudian tajwidnya, makhraj hurufnya, setiap dia baca itu salah semua. Jadi tingkat sanawiyah lah, baru mengerti sedikit-sedikit bahasa Arab, lalu dia murtad. Nah, dalam pemurtadannya itu kalau saya teliti, itu dia mengambil bahan dari Saifuddin Ibrahim. Jadi Saifuddin Ibrahim ini sama juga, kayaknya seperti mengerti bahasa Arab, tapi setelah disimak dia tidak mengerti sama sekali. Kenapa? Karena ucapannya itu katanya tamat dari Fakultas Usuluddin, jurusan ilmu perbandingan agama. Kalau dia jurusan ilmu perbandingan agama, seharusnya dia tahu Nabi Ibrahim itu nabi. Katanya bukan. Oh, Nabi Ibrahim tuh disunat, dia bukan nabi. Nabi Ismail bukan nabi katanya. Masya Allah, padahal di dalam kitab Taurat itu jelas-jelas dikatakan nabi. Nah, kemudian baik itu Muhammad Kacir, Nazaruddin maupun Saifuddin Ibrahim. Nah, ini kalau saya lihat, ini orang-orang yang malas melaksanakan ibadah dan ilmu tauhidnya sangat rendah. Jadi memang mungkin dia pernah belajar bahasa Arab, hanya belajar bahasa saja, tapi akidahnya sangat lemah sekali. Cobalah seandainya dia belajar sifat 20, Muhammad Kacir, Nazaruddin, Saifuddin Ibrahim, seandainya dia belajar sifat 20, maka dalam sifat 20 itu disebutkan persyaratan menjadi Tuhan itu harus tidak pernah mati. Dia hidup selama-lamanya. Nah, itu namanya sifat hayat dalam sifat 20. Tapi sayang sekali orang-orang anti pula dia terhadap sifat 20. Akhirnya tidak mencekam akidahnya, hanya pakai sifat 3 asma wa sifat saja. Nah, itu untuk berhadapan dengan sesama muslim, memperkuat akidahnya bagus. Tauhid yang 3 itu, asma wa sifat itu. Tetapi ketika berhadapan dengan orang ateis, ketika berhadapan dengan orang Yahudi dan Nasrani, perlu sekali sifat 20 itu. Yang penting sekali adalah sifat hayat, sifat yang ke-10. Nah, coba kita bacakan. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyan kudrat iradat ilmu hayat. Nah, hayat hidup selama-lamanya dan memberi kehidupan. Sedangkan Nabi Isa dia mati dan tidak memberikan kehidupan. Nabi Isa adalah manusia. Kenapa? Karena dia itu bukan wujud. Wujud itu senantiasa ada. Sedangkan Nabi Isa setelah bumi ini ada, baru dia ada. Nabi Isa itu tidak qidam. Qidam itu yang paling pertama ada dan tidak ada diawali oleh sebelumnya. Nah, itu persyaratannya Tuhan yang disembah itu qidam. Kemudian yang ketiga sifat baqa. Persyaratan Tuhan untuk bisa disembah itu dia harus bersifat baqa. Baqa itu apa artinya?
kekal selama-lamanya, tidak pernah binasa. Disalib dia akan tidak bisa digantung, ditusuk dia tidak akan terluka, dia tidak berbentuk, tidak berlupa, tidak berwarna, tidak tinggi, tidak rendah, tidak di kiri, tidak di langit, tidak di bumi. Karena semua kita sebut tinggi, rendah, langit dan bumi itu kecil bagi Allah. Allah itu bukan besar, tapi maha besar. Tetapi kenapa disebut maha besar saja? Karena tidak ada kata-kata yang cocok untuk menyebut 1000 maha itu, maka disebut saja maha besar. Dipakailah kalimatnya dalam bahasa Arab, af'alu tafdil namanya, akbaru. Dari kabara yukabiru, akbaru itu adalah af'alu tafdil, menunjukkan lebih besar, lebih. Karena tidak ada kata yang mewakili 1.000.000 lebih besar, dipakai saja alif af'alu tafdil itu. Artinya maha besar. Sebetulnya lebih dari maha besar itu, tapi tidak ada kata yang sanggup mewakili untuk sampai kepada otak, hati dan jantung manusia. Maka yang tepat dipakai kalimat yang tertinggi, yakni akbar, Allah maha besar. Nah, seandainya Muhammad Kacin Nazarudin dan Saifuddin Ibrahim menghayati sifat 20 ini, dia tidak mungkin murtad. Karena Tuhan itu yang keempat, mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan apapun yang ada di dunia ini. Sedangkan Nabi Isa tidak berbeda dengan manusia yang lain. Tidak mukhalafatul lil hawadis. Dia sama punya mata, punya tangan, makan, minum, tidur, dan punya ketakutan, bahkan lahir dari seorang ibu. Tidak mukhalafah dia. Sedangkan persyaratan untuk disembah itu dia haruslah mukhalafah, berbeda dengan alam semesta ini apapun, dengan makhluk apapun. Kalau dia kelihatan seperti manusia, ya tidak berbeda. Sedangkan Allah itu distinct, berbeda dengan makhluk apapun. Nah, kemudian yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Nabi Isa itu tidak berdiri sendiri. Hadirnya Nabi Isa itu melalui perantaraan ibu. Dia bisa berdiri perantaraan dia menginjak di bumi. Dia bisa hidup perantaraan dia makan. Tidak mandiri dia, tidak qiyamuhu binafsihi, tidak berdiri sendiri. Jadi dari hukum sebab akibat itu semuanya terkena pada Nabi Isa alaihissalam. Dia kenyang disebabkan makan, dia bisa berdiri di tanah karena adanya bumi, adanya kaki. Kalau Allah tidak berdiri sendiri, tidak memerlukan langit, tidak memerlukan aras, tidak memerlukan malaikat, tidak memerlukan apapun, dia berdiri sendiri tanpa hukum sebab akibat. Itulah yang namanya qiyamuhu binafsihi. Kemudian persyaratan menjadi Tuhan itu, kalau Saifuddin Ibrahim ingin tahu, ialah dari sifat 20 itu dia wahdaniyah, dia satu-satunya. Sedangkan Nabi Isa bukan satu-satunya, banyak nabi yang lain. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, sampai Ilyasa ya. Nah, seluruh nabi-nabi yang disebutkan itu tadi itu serupa dengan Nabi Isa. Boleh Nabi Isa mengatakan aku dan Adam itu satu. Satu apa? Satu Tuhannya. Aku dan Adam itu satu. Satu apa? Satu ajaran tauhidnya. Jadi satu itu bukan badan ini menjadi nyatu seperti manusia kembar, tidak. Satu di situ, satu ajaran, satu perintah, satu larangan. Perintah supaya berbuat baik, larangan berbuat syirik.
Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu satu. Satu apa? Satu ajarannya, satu pengutusnya, satu akidah. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam satu akidahnya. Dan Nabi Isa alaihissalam itu beragama Islam. Jadi Muhammad Kacir dan Nazaruddin katanya Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim lain agamanya katanya, bukan agama Islam. Padahal Nabi Ibrahim itulah menyebut wa ana minal muslimin. Saya ini adalah orang-orang Islam. Nabi Adam Islam, Nabi Isa alaihissalam adalah orang Islam. Bukan orang Kristen dia. Apa buktinya? Nabi Isa alaihissalam, nah, itu disebutkan di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3 yang menyatakan bahwa Allah mengutus aku, kata Nabi Isa. Bahwa Tuhan itu mengutus Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu adalah yang diutus. Kemudian dalam kitab Yohanes pasal 14 dinyatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, aku adalah jalan. Bukan katanya aku Tuhan, aku sama dengan Bapa, tidak. Tapi aku adalah jalan menuju kepada Bapa. Jalan itu apa artinya? Rasul, utusan. Aku adalah jalan dan kebenaran. Nah, tidak ada yang sampai kepada Allah, pada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu betul sekali. Aku adalah jalan. Jalan itu artinya Rasul, utusan Allah. Jadi kalau ingin sampai kepada Allah, ikutilah jalan yang Rasul itu, yakni jalannya tauhid, mengesahkan Allah, jangan menyembah patung, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 17 yang dinyatakan kata Allah kepada Nabi Musa yang disebut dengan 10 Commandment, 10 firman Allah. Yang pertama, no God before me, tidak ada Tuhan selain dari aku. Nah, janganlah sembah Allah lain, jangan sembah ilah lain selain dariku. Aku adalah Tuhan yang cemburu. Jadi jangan berbuat syirik. Jadi yang masuk api neraka tadi, dosa yang dimaksud masuk neraka itu adalah dosa syirik. Karena Allah mengampunkan seluruh dosa manusia apapun kecuali syirik. Orang yang sudah terlanjur syirik pun murtad, kalau benar-benar dia bertobat, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dosa syiriknya itu pun kalau dengan sungguh-sungguh disyahadatkan kembali, dihapuskan juga oleh Allah. Tapi kalau dia tidak tobat dengan sungguh-sungguh, tidak diulangi syahadatnya, ia tidak akan dihapuskan dosa syiriknya itu. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang panjang lebar, tapi saya ingin teruskan sedikit tadi itu 10 Commandment, 10 firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, katanya ditulis dengan tangan Allah itu sendiri. Entah seperti apa tangan Allah kita tidak tahu, karena itu simbol tangan Allah itu, karena Allah tidak memerlukan tangan. Tapi yang intinya, yang pertama jangan syirik, sembahlah aku saja, no God before me. Dan kemudian hormati ibu bapakmu so long life, honor your father and your mother so long life. Hormati ayah dan ibumu. Dan kemudian jangan zina, kemudian jangan mencuri, don't steal, jangan mencuri. Nah, jangan zina, jangan sumpah palsu. Nah, ini jelas. Kemudian jangan menginginkan istri tetanggamu, jangan menginginkan kendaraannya. Itu jelas disebutkan. Jadi kenapa Nabi Isa alaihissalam itu disebut dengan Islam? Karena dia disunat umur 8 hari. Setiap orang yang Islam pasti disunat. Orang yang tidak bersunat, dia tidak Islam. Yang kedua, dia tidak makan babi. Nah, karena dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dikatakan, janganlah kamu makan babi.
dagingnya jangan kamu makan, bangkainya jangan kamu sentuh. Haram itu bagimu. Nabi Isa tidak makan babi. Nabi Isa disunat. Dan Nabi Isa itu sujud dan rukuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang Muslim. Apalagi disebutkan di 1 Korintus 12 ayat 29. Ya, kitab perjanjian baru itu. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 12, kita Korintus pasal 12, Markus 12 ayat 29 itu dinyatakan. Apakah dia hukum yang tertinggi? Hukum yang tertinggi itu ialah mengakui Allah satu-satunya Tuhan dan mengakui Nabi Isa sebagai Rasul yang diutus. Itu buktinya bahwa Nabi Isa beragama Islam. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sambung lagi pada lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن